Oke, kita di video pembelajaran keempat ya. Video pembelajaran keempat terkait metode numerik untuk menyelesaikan masalah nilai awal. Kalau sebelumnya kalian sudah pelajari tentang metode Euler yang paling sederhana atau metode order 1 ya. Kemudian ada metode Hahn, meningkat sedikit, dan sekarang kita ke metode yang lebih bagus lagi, namanya adalah metode Dirac-Tyler. Jadi metode ini berdasarkan pada Dirac-Tyler dari suatu fungsi, pendekatan Dirac-Tyler dari suatu fungsi. Jadi kita asumsikan misalkan bahwa fungsi YT itu fungsi kontinu n plus 1 ya, artinya dia punya turunan sampai n plus 1 yang kontinu. Di T, interval T0 sampai B, dan fungsi YT itu kita bisa ekspansikan atau kita bisa tuliskan gitu ya. Kita bisa tuliskan sebagai Dirac-Tyler order n. Kita harus tentukan pusatnya ya, kalau Dirac-Tyler yaitu di sekitar T sama dengan TK, di mana TK-nya di interval T0 sampai B. Maka saya bisa dapatkan YTK plus H sama dengan YTK ditambah H dikali order atau Dirac-Tyler-nya ditambah order H pangkat N plus 1. Nah, Tn-nya itu adalah ini ya, sigma Y pangkat J. Nah, ini bukan Y pangkat tapi sebetulnya turunan ke J. Turunan ke J dibagi J faktorial dikali H J min 1. Ini adalah Dirac-Tyler dari Dirac-Tyler-nya yang ini ya. Dirac-Tyler dari fungsi YTK plus H, yaitu YTK plus H sama dengan YTK ditambah H dikali sigma ini. Oke. Kalau kalian lupa, di kalkulus saya rasa juga sudah pernah diajarkan ya tentang Dirac-Tyler. Jadi kalau saya punya Y X0 ditambah delta X gitu ya, itu saya bisa aproksimasi Y-nya menggunakan fungsi X0 ditambah Y aksen X0 dibagi 1 faktorial dikalikan dengan X min X0 yang tidak lain adalah delta X ya. Jadi saya tuliskan saja sebagai delta X di sini. Delta X lalu ditambah Y double aksen X0 per 2 faktorial dikali delta X kuadrat gitu ya, ditambah Y turunan pangkat 3 X ini 3 ya per 2 faktorial dikali 3 faktorial per delta X pangkat 3 dan seterusnya sampai, kalau saya tuliskan secara singkat, ini berarti Dirac-Tyler sampai order 3 gitu ya, dengan errornya adalah order 4. Nah, kalau saya tuliskan dalam bentuk sigma, bentuk yang di belakang sini akan menjadi yang T besar N ini. Gitu ya. Saya hapus dulu biar lebih bersih. Oke. Jadi kita bisa menghitung formula turunan ini ya. Jadi formula yang kita tahu kan sekarang kita mau mencari solusi Y dari masalah nilai awal kita, yaitu Y aksen sama dengan suatu fungsi f y, dengan suatu nilai awal Y0, sama dengan Y0 gitu ya. Artinya kita harus menuliskan Y turunan pertama Y aksennya dalam fungsi f ya. Yang kita tahu kan di masalah nilai awal informasi ini. Artinya kita tidak tahu informasi Y double aksen turunan Y ketiga dan turunan Y keempat. Nah, tapi kita bisa hitung dengan menggunakan turunan total ya. Jadi kalau Y aksennya sama dengan F, maka Y double aksennya sama dengan, ini saya turunkan terhadap, ini kan turunan 2 kali terhadap T ya. Artinya saya menurunkan do F per do T. Do F per do T karena F sendiri adalah fungsi dari F adalah fungsi dari T, Y, maka kalau saya mau menurunkan do F per do T, jangan lupa bahwa Y sendiri itu adalah fungsi dari T. Sehingga kalau saya mau mencari do F per do T, itu saya harus mencari turunan totalnya, yaitu do F per do T ditambah do F per do Y dikali do Y per do T. Gitu ya. Atau saya bisa tuliskan ini sebagai Ft ditambah Fy dikalikan F Y aksen ya. Y turunan Y terhadap T adalah Y aksen. Nah, ini akan sama dengan yang ini.
Ft plus Fy Y aksen, atau saya bisa tuliskan karena Y aksen kita adalah F, maka saya bisa tuliskan Ft plus Fy dikali F. Turunan ketiga terhadap Y itu kita bisa lakukan hal yang sama ya. Jadi kita turunkan saja turunan kedua ini terhadap T sekali. Jadi lakukan turunan total, turunkan ini terhadap T, saya akan dapat FTT lalu 2 FTY Y aksen plus FY Y double aksen plus FYY dikali Y aksen kuadrat. Ini bisa kalian coba turunkan sendiri ya biar lebih jelas. Kemudian saya bisa sederhanakan yang di sini. Yang di sini saya bisa tuliskan karena Y double aksen adalah F, maka saya punya FYY F kuadrat ditambah FY yang ini dan yang di FY yang di sini Y double aksen ini juga bisa saya gantikan dengan Ft plus Fy Y aksen. Jadi yang ini saya gantikan dengan ini, gitu ya. Jadi saya bisa punya ini ya. Nah, ini adalah Y double aksen, gitu. Dan seterusnya kalian bisa coba untuk turunan keempatnya, gitu ya. Oke. Sehingga saya bisa dapatkan bentuk umum untuk turunan ke N dari fungsi Y, yaitu P turunan P pangkat N operator P pangkat N-1 dikali fungsi Ft, Y, yaitu P-nya adalah 2 per 2T ditambah F dikali 2 per 2Y. Jadi P-nya ini adalah sebuah operator ya, operator turunan. Nah, sudah dapat tadi, kita akan coba untuk mengimplementasikan deret Taylor-nya menjadi metode deret Taylor untuk menyelesaikan masalah nilai awal. Jadi masalah nilai awal kita apa? Yaitu Y double aksen sama dengan FTY pada T-nya diselang tutup T0 sampai Tm, ya. Kita akan mencoba menyelesaikan masalah nilai awal ini dengan persamaan 7 pada subinterval yang sudah kita tentukan. Jadi langkah umumnya bagaimana? Langkah umumnya kita deretkan ya. Kita deretkan YK plus 1-nya sama dengan YK. Jadi YK plus 1 itu kan sama dengan YK ditambah step size atau ukuran langkah H gitu ya. Artinya YK plus 1 bisa dihampiri dengan YK ditambah D1H ditambah D2H kuadrat per 2 faktorial ditambah D3H pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya sampai D yang ke N H pangkat N per N faktorial. Nah, ini kalau kita pakai deret Taylor-nya order N ya. Jadi kalau order N artinya galat errornya adalah N plus 1. Dengan D-nya adalah turunan ke J dari fungsi Y ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan turunannya? Oke, kita langsung coba ke contoh soal agar lebih jelas ya. Jadi kalau saya punya fungsi masalah nilai awal saya adalah Y aksen sama dengan T min Y per 2 dengan T di interval 0 sampai 3, Y0-nya 1 gitu ya. Saya tahu nilai Y0-nya 1. Saya punya solusi eksaknya adalah 3 eksponensial min T per 2 min 2 plus T. Nah, kita bisa pakai beberapa step size atau beberapa ukuran langkah, 4 ukuran langkah yang saya tetapkan di sini ya. Jadi ada 1, mengecil 0,5, mengecil lagi 0,25, mengecil lagi 0,125. Kita lihat mana yang paling bagus untuk mengaproksimasi solusi numerik atau mengaproksimasi solusi dari masalah nilai awal ini. Oke, kalau kita mau menggunakan deret Taylor order 4, artinya saya harus punya turunan sampai turunan ke berapa? Order 4 artinya di sini saya harus punya sampai turunan ke-4 ya. Jadi kita akan hitung sampai turunan ke-4-nya. Turunan yang pertama adalah T min Y per 2. Turunan yang kedua adalah turunan pertama saya turunkan lagi sekali. Jadi turunannya turunan T min Y per 2 terhadap T. Saya dapat ini ya, ini pakai turunan total. Jadi turunkan terhadap T, T-nya fungsi variabel T lalu variabel Y-nya gitu ya. Saya akan dapatkan turunannya ini. Turunan keduanya adalah 1 min Y double aksen 1 min Y aksen per 2 di mana Y aksennya adalah T min Y per 2 ya. Sehingga saya dapatkan fungsinya adalah 2 min T plus Y per 4. Y pangkat 3 Anda bisa turunkan turunan kedua menjadi turunkan lagi sekali. Jadi kan dapat turunan ketiga ya. Jadi saya dapat yang ini, dapatnya adalah min 2 plus T min Y per 8. Yang keempat, turunan yang ketiga ini diturunkan lagi sekali gitu ya. Jadi begitu saja seterusnya sehingga saya dapat formula eksplisit untuk turunan pertama
Y, turunan kedua Y, turunan ketiga Y, dan turunan keempat Y. Oke, kita coba untuk H yang sedikit H yang 0,25. H 0,25 saya dapatkan iterasi pertama seperti ini. Jadi T1-nya kan 0,25 ya. Kalau T0-nya kan 0. T1-nya adalah 0,25. Lalu saya evaluasi turunan pertamanya di 0, di T0-nya. Saya sebut dia sebagai D1, jadi min 0,5. Lalu turunan kedua Y saya evaluasi di 0, saya jadikan nilai D2, nilainya 0,75. Lalu turunan ketiga Y di 0 saya evaluasi di turunan ketiga Y dievaluasi di 0 saya jadikan nilai D3, begitu juga untuk yang 4 gitu ya. Jadi nilai 0 substitusikan saja ke D1, D2 dan D3 ini ya. Nah, masukkan ke sini ya. Dengan nilai di sini T0 dan Y0 gitu ya. Oke, sehingga saya dapatkan formulanya bentuknya begini gitu. Nah, kalau saya hitung ternyata nilai Y1-nya adalah 0,874915. Kemudian iterasi yang kedua itu saya akan dapat T2-nya 0,5 dengan langkah yang sama dengan iterasi pertama, saya dapatkan T2 dan Y2. Satu kali lagi karena saya mau ini pakai berapa? 0,25 dengan selang intervalnya 0 sampai 3. Artinya saya akan punya 12 iterasi ya. Seharusnya saya punya 12 iterasi. Nah, ini kalau sampai 1 saya akan punya 4 iterasi ya. 4 iterasi ini nilainya semua. Lalu kalian juga bisa lakukan untuk H yang berbeda, hanya 1 bagaimana, hanya setengah bagaimana, hanya 1/8 bagaimana. Oh, ini di sini kurang lengkap ya. Nanti saya lengkapi untuk di materi yang saya upload di learningnya. Lalu ini adalah nilai eksaknya. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa untuk H sama dengan 0,125 nilai numerik atau solusi numerik dan solusi eksaknya itu errornya sangat kecil ya. Errornya di 0,10 pangkat min 7. 10 pangkat min 7. Jadi ini sampai di 6 angka di belakang koma itu masih sama persis antara solusi numerik dengan solusi eksak untuk hanya 1/8. Artinya pendekatan atau solusi numerik menggunakan metode Dirac-Tyler order 4 itu sudah cukup bagus untuk mengaproksimasi solusi numerik dari masalah nilai awal kita. Nah, ini saya plot untuk H yang berbeda-beda dengan yang eksaknya adalah yang hitam gitu ya. Nah, Anda bisa lihat yang merah untuk 0,5 ini sudah sangat cukup dekat dengan hitam. Kuning dan ungu sampai sudah tidak terlihat. Artinya kuning dan ungu itu sudah sangat dekat dengan nilai aslinya, nilai eksaknya. Bandingkan dengan metode Hehn yang sudah saya jelaskan di video pembelajaran ketiga, bahwa saya scrollkan. Nah, di sini untuk H 0,5 ini masih ada dibandingkan dengan metode Dirac-Tyler order 4, ini errornya masih cukup besar. Kalau Anda lihat yang hanya 1, ini masih jauh ya dibandingkan solusi eksaknya yang hitam untuk metode Hehn. Tetapi untuk metode Dirac-Tyler, ketika saya ambil hanya kebablasan sedikit, hanya 1, itu sudah cukup dekat. Artinya sampai di daerah sekitar sini dia sudah cukup dekat gitu ya. Sedangkan yang sisanya yang ini masih cukup jauh. Tapi dibandingkan metode Hehn ini sudah jauh lebih baik karena memang order kesalahannya jadi order 5 ya. Oke. Nah, ini ada script untuk Dirac-Tyler order 4. Bu, kalau saya mau buat Dirac-Tyler yang order lebih rendah bisa nggak? Oh, bisa saja. Jadi tinggal diturunkan saja. Jadi kalau kalian mau pakai Dirac-Tylernya sampai order 3, cukup sampai D1, D2 dan D3. Di K+1-nya juga diganti ya. Jadi di sini sampai D3 saja. Kalau mau Dirac-Tyler order 2 ya sampai D2 saja. Kalau Dirac-Tyler order 1 ya sampai D1 saja, gitu ya. Jadi perbedaan dari semua metode yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah nilai awal adalah di bagian for di sebelah sini ya. Script yang di sini yang membedakan. Yang lainnya kurang lebih sama, gitu ya. Malah hampir tidak ada perbedaan saya rasa dengan soal yang sama. Nah, kelemahan dari metode Dirac-Tyler apa? Bahwa kita harus menghitung formula eksplisit dari D1, D2, D3, dan D4. Kita harus mencari formula eksplisit dari turunan pertama Y, turunan kedua Y, turunan ketiga Y, dan turunan keempat Y untuk Dirac-Tyler order 4.
Ini kalau dihitung secara manual bisa jadi terjadi human error ya. Jadi bisa jadi tapi ketika sudah tepat untuk menghitung, untuk memformulasikan formula eksplisit turunannya, maka diperoleh hasil yang lebih baik dibandingkan metode Euler maupun metode Venn gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya nanti saya lanjutkan di video pembelajaran terakhir terkait metode Runge-Kutta. Jadi saya akan mencoba menjelaskan terkait metode Runge-Kutta dari order yang paling kecil, order 1, lanjut ke order 2 dan 3 dan terakhir di order 4.